Shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari Sabtu 2 Juli 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16, yang berbunyi, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Unang hoolo si tidakon gabus, maralohon dongam." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas ini merupakan titah ke-9 dari 10 hukum Taurat. Kebohongan merupakan suatu hal yang mungkin sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Kebohongan adalah salah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang pernah melakukannya, sehingga sebagian besar orang menganggap bahwa kebohongan merupakan suatu kesalahan yang manusiawi. Saat ini, kebohongan sering dianggap sepele dan mungkin tidak diperhitungkan karena biasanya suatu kebohongan dianggap tidak membawa dampak yang terlalu berpengaruh dalam suatu kehidupan. Tanpa memerlukan yang namanya sebuah pengajaran, seorang anak kecil pun dapat dengan mudahnya berbohong. Tetapi tidak hanya anak kecil saja yang dapat melakukan suatu kebohongan. Bahkan orang dewasa pun juga bisa melakukan yang namanya kebohongan. Dan bentuk kebohongan yang bisa dilakukan juga bermacam-macam. Sebagai orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman, pastinya kita tidak lepas dari internet. Melalui internet ataupun media sosial, kita juga dapat menerima informasi yang diantaranya merupakan beberapa berita fakta, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita juga bisa menjumpai yang namanya hoax. Kita juga sering kali terpapar hoax yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kebohongan sangat dibenci oleh Tuhan? Karena kebohongan dapat merugikan mereka yang menjadi korban kebohongan. Seseorang dapat menjadi korban fitnah. Padahal pepatah mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Secara sadar atau tidak, kebohongan yang menjadi kebiasaan akan mengikis hati nurani yang jujur dan tulus. Dalam Alkitab ada ditemukan seorang yang bernama Nabot, karena kesaksian palsu atau fitnah yang dilakukan Raja Ahab, dia harus meregang nyawa karena sikap keserakahan untuk memiliki harta orang lain. Maka sikap serakah manusia pun dapat menggiring kita pada tindakan penuh kepalsuan dan sikap kesadisan. 1 Raja 21. Ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, para imam-imam juga menghadirkan saksi palsu agar Yesus dihukum mati. Matius 26. Dalam hal ini kita diingatkan begitu sadis dan kejamnya sebuah kebohongan atau kesaksian palsu. Namun Tuhan menghendaki kita
agar jauh dari hidup yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Tetapi marilah hidup di dalam kebenaran dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, keselamatan kami bersyukur jika firman-Mu mengingatkan kami hari ini, agar kami menjauhi kebohongan ataupun dusta, jauh dari segala kepalsuan hidup. Tapi Tuhan menginginkan kami untuk hidup dalam kejujuran dan kebenaran-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetaplah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama, dan hindari kerumunan. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan shalom.